Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Shalom Romo. Baru saja 1 menit yang lalu ada masuk WhatsApp ke handphone saya. Ada tulisan angka pergerakan COVID per sore ini di Indonesia 21.434. Siapa yang tidak takut mendengar angka itu? Apalagi sebagai seorang imam, banyak sekali permintaan-permintaan dari umat untuk minta didoakan. Dan ada yang berbeda. Kalau bulan lalu sampai bulan lalu minimal, orang minta doa kepada saya, Romo tolong doakan kakak saya kena COVID atau anak saya kena COVID atau paman saya atau tante saya kena COVID. Tetapi minggu ini berubah. Yang kena bukan lagi cuma 1-2 orang, tapi hampir seluruh keluarga yang kena, termasuk anak-anak. Maka pantaslah kalau kita merasa khawatir, kalau kita merasa takut dan cemas. Lalu saudara-saudara, kitab suci berbicara apa ketika rasa takut menyelimuti hati kita? Ketika saya mencoba merenungkan tema tentang ketakutan dan kekhawatiran, saya ingat tokoh-tokoh dalam kitab suci. Di antara tokoh-tokoh itu ada satu tokoh yang menurut saya mencerminkan bagaimana orang beriman ketika menghadapi ketakutan. Namanya Daud. Secara fisik, secara kemampuan, rupa, pengalaman, Daud tidak memiliki apapun ketika dia harus menghadapi Goliat, seorang pahlawan gagah perkasa dari pihak musuh. Kalau kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih, Goliat, dia tinggi besar. Tetapi ada yang salah dengan Goliat. Meskipun badannya tinggi besar, tapi dia menggunakan tameng, menggunakan pelindung kepala dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan dia juga mengandalkan senjatanya yang sangat besar dan berat. Tetapi anehnya saudara-saudara, di sisi lain Daud yang jauh lebih kecil, tidak ada seujung kukunya dari Goliat. Dia tidak menggunakan perlindungan sama sekali. Dia mengandalkan Tuhan. Meskipun Goliat yang badannya tinggi besar, pengalamannya banyak dalam berperang dengan alat perang yang super lengkap, tetapi dia masih mengata-ngatai Daud. Bagi saya itu sebuah bukti kurang adanya rasa percaya diri dalam diri Goliat. Sementara seorang Daud, dia dengan yakin percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Pengalaman inilah saudara-saudaraku yang seringkali menjemput pengalaman saya sebagai seorang imam. Hal yang paling saya takuti dan selalu datang berkali-kali adalah ketika saya harus menghadapi ujian. Gak tanggung-tanggung selama 10 tahun ketakutan untuk menjalani ujian datang berkali-kali. Bukan cuma sebuah pengulangan-pengulangan, tapi yang saya alami makin lama makin berat. Tetapi saudara-saudara, saya punya satu rahasia yang saya pelajari dari Daud. Ketika Daud mau menaklukkan Goliat, dia berpegang pada Tuhan. Teman-teman saya banyak yang tahu, setiap saya mau maju ujian, saya pasti gampang untuk dicari. 1 jam sebelum ujian, saya pasti ada di kapel. Di situ saya udah gak mau belajar lagi, sudah cukup belajarnya, usaha saya sudah cukup. Sekarang giliran Tuhan intervensi dalam kehidupan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata jurus itu sangat manjur dalam kehidupan saya. Ketakutan demi ketakutan bisa saya lampaui dari yang kecil sampai yang besar. Rahasianya adalah saya mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menguasai seluruh hidup saya. Menguasai diri saya, menguasai kemampuan-kemampuan saya. Maka seringkali setiap ujian saya juga bingung. Kok bisa saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen seperti itu?
Saya yakin dan percaya semua itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saat ini Anda sedang merasa takut dan gentar, masuk kamar Anda, hening, pandang salib Tuhan, katakanlah, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau saat ini. Berjalanlah bersamaku, angkat rasa takut dan khawatirku, dan aku percaya bersamamu selalu ada kemenangan. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part, oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Shalom, silver girl. Shalom, bye. Your time has come to shine, and your dream on your way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Tuhan Yesus memberkati.